Salah satu yang saya lakukan adalah meluncurkan grup Professional Women in Bridgechamp. Dengan menjadi pemulanya, saya mendapatkan apresiasi dan juga menjadi orang yang cukup dikenal. Sekali lagi, kita bukan mengejar jadi dikenal, tapi untuk memberikan nilai tambah. Saya bersedia setiap kali mereka ajak saya sebagai pembicara dan mereka selalu berkomentar positif. Tujuan saya selalu menambah value. Saya ingin grup ini dikenal menambahkan value agar mereka menjadi makin menarik untuk orang lain. Ternyata berhasil. Sampai sekarang grup ini masih ada dan semakin berkembang. Intinya, pada saat Anda masuk ke dalam grup networking, jangan hanya menjadi tamu yang sekali-sekali datang. Jadilah pengurus. Makanya saya di awal sarankan kepada Anda join grup yang Anda sukai. Karena networking adalah sesuatu yang Anda lakukan hanya dengan beberapa grup dan secara dalam. Bukan hinggap sini, sana di banyak grup, tapi hanya di permukaan. Dengan terlibat dalam, mereka mengenal Anda dan Anda mengenal mereka lebih baik. Sebetulnya, kita cari leads itu tidak harus dikenal ribuan orang. Kenal beberapa grup, orang-orang yang punya network, yang punya influence dalam komunitas. Bantu mereka, berikan nilai tambah setiap kali bertemu, mereka akan melihat ketulusan Anda, dan mereka akan buka peluang untuk Anda. Pertanyaan untuk Anda pikirkan. Berdasarkan talenta Anda, bagaimana Anda bisa terlibat sebagai pengurus atau membantu organisasi networking Anda? Saya harap Anda benar-benar stop video ini dan menjawab pertanyaan yang saya berikan agar Anda bisa mulai menata strategi networking, bukan hanya mendengarkan teori. Kita lanjut. Pas di saat-saat saya sedang giat networking, saya baca buku bernama Net Weaving oleh Robert Little. Di buku itu saya belajar bahwa untuk menjadi orang yang lebih berguna lagi, saya bisa saling mengenalkan network saya satu sama lain. Jadi setelah saya mulai kenal beberapa orang di network saya mulai jodoh-jodohin mereka yang relevan. Contohnya saya kenalin CEO-nya airlines ke CEO-nya business travel. Saya kenalin 3 konsultan pertambangan satu sama lain agar mereka bisa cari bisnis bersama. Saya kenalin restoran dengan seorang expert minuman wine. Seperti itulah. Dan mereka menikmati prosesnya dan sangat berterima kasih kepada saya. Saya juga mulai pilih-pilih siapa yang saya mau kenal. Karena saya ingin network saya penuh dengan orang yang berkualitas, bukan hanya sembarangan. Jadi, di dalam berkenalan, saya mulai pakai kalimat ini. Saya kenal berbagai orang di network ini. Anda cari kenalan seperti apa? Anda di bisnis apa? Boleh cerita dikit bisnisnya? Pastinya mereka akan antusias untuk ceritakan bisnisnya, bahkan curhat, karena saya siap bantu mereka. Dan pembicaraan kita selalu berasa bermanfaat dan positif. Biarpun saya tidak punya orang yang saya bisa kenalkan, saya tutup dengan, sekarang ini saya belum terpikir siapa yang saya bisa kenalkan untuk bantu Anda, tapi nanti saya pikir-pikir dulu dan kalau ada, saya akan kenalkan. Dan benar-benar saya follow up. Akhirnya mereka juga merasa ingin memberikan saya sesuatu. Mereka juga tanya-tanya tentang bisnis saya dan mereka mereferensikan teman atau perusahaan mereka sendiri. Saya rasa mereka baik dengan saya bukan hanya karena saya berikan sesuatu, tapi mereka impress, kok ada orang yang sebaik ini. Baru kenal sudah mau bantu. Bila Anda menjadi orang yang berniat memberi, Anda menjadi sangat unik dibanding orang lain yang hanya mau menerima. Jadi untuk saya, networking bukan hanya working, tapi helping. Saya lebih suka dengan kata net helping. Bagaimana kita help orang lain? Cocok sekali dengan bisnis kita, bukan? Kan kita ngakunya mau helping pengusaha, kan? Kenapa tidak mulai tunjukkan sifat itu dengan helping network kita? Pertanyaan kali ini lebih teknis. Anda akan menerima banyak name card dan banyak teman baru. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mau menata database network Anda? Agar Anda bisa ingat orang-orang yang Anda temui dan saling memperkenalkannya bila relevan. Silakan stop video ini dan pikirkan jawabannya untuk sistem database Anda. Kita lanjut ke pelajaran tentang cara berkenalan dengan orang banyak dalam 2 jam.
Biasanya networking event sekitar 2-3 jam. Di situ bisa ada 100-200 orang. Nah, kalau Anda terlalu lama bicara dengan satu orang, waktunya habis. Sudah bayar mahal, dapatnya hanya beberapa name card, dan mereka belum tentu pas. Jadi bagaimana? Pertama, Anda harus tahu berapa leads yang Anda butuhkan per bulan untuk mendapatkan hasil di pekerjaan Anda. Banyak orang tidak menghitung ini, jadi sulit untuk merencanakan kesuksesan. Contohnya begini, kan di Action Coach ada proses sales. Pertama, kita ada database. Database diteleponin. Ada yang mau ikut seminar, ada yang mau ikut BE. Setelah itu, mereka jadi klien atau tidak. Betul? Di antara setiap tahap, ada yang namanya conversion rate. Itu adalah sebuah persentase. Contohnya, dari data yang lalu, setiap 100 orang di database, ada 20 orang yang mau ikut seminar. Ada 10 BE dari situ, dan dari situ ada 2 klien. Jadi conversion rate Anda dan antara database dan seminar 20%. Antara seminar dan BE 50%. Antara BE dan klien 20%. Nah, kalau Anda baru join, anggap aja 10% supaya aman. Jadi kalau Anda mau dapatkan klien per bulan, mau dapatkan 5 klien per bulan, artinya Anda perlu berapa BE? Berapa orang yang datang ke seminar? Berapa database untuk di-follow up? Kan bisa dikalikan ke atas. Jadi let's say, target Anda 5 klien per bulan. Ya artinya, Anda perlu 25 BE per bulan. Dan artinya kita perlu 50 orang ikut seminar. Dan kita perlu teleponin 250 leads. Wah, banyak banget. Ya makanya conversion rate-nya dinaikin. Rajin baca buku, role play sama coach atau tim yang lain, minta input gitu loh. Ya, tenang aja, semakin Anda rajin latihan di role play atau semakin banyak orang yang Anda teleponin, semakin conversion rate Anda meningkat. Nah, kembali lagi ke angka Anda. Di contoh ini, Anda tahu sekarang bahwa Anda membutuhkan 250 orang di database. Jadi let's say Anda ikutin 4 networking setiap bulan. Artinya harus bisa mendapatkan 63 kartu nama per event. Wah, gimana tuh? Saya mulai dengan contoh-contoh yang membuang waktu di networking event. Setelah itu baru pelajarannya. Contohnya datang terlambat. Ya sudah pasti Anda kehilangan kesempatan ya. Kedua, pulang terlalu awal. Saya biasanya termasuk yang terakhir yang pulang. Lucunya semakin lama, semakin pembicaraannya seru dan semakin akrab. Karena hanya orang-orang yang tertentu yang tinggal di sana sampai akhir. Ketiga, ngobrol terlalu lama dengan seorang yang sama. Kadang-kadang kita yang tidak tahu kapan untuk berhenti, dan kadang-kadang dia yang terus mau bicara. Ingat, kita tidak bisa dan tidak mau membahas terlalu banyak pada saat networking. Biarpun klop banget sama orangnya, ingat bahwa sales adalah permainan angka. Gunakan kalimat seperti ini. Wah, seru banget bicara sama Anda ya. Tapi saya tahu Anda di sini juga ingin bicara sama yang lain. Boleh saya telepon Anda minggu ini? Apa yang Anda lakukan di sini adalah Anda memilih alasan yang benefitnya ke dia. Saya tahu Anda juga ingin bicara sama orang lain. Jadi dia tidak tersinggung untuk dihentikan. Bahkan mungkin dia merasa Anda peduli sekali. Ada juga cara lain. Setiap kali ambil minum, pastikan gelasnya hanya dipenuhi setengah. Jadi kalau Anda sudah siap pergi, Anda bisa bilang, aku ambil minum dulu ya. Nice to meet you. Ada lagi cara yang lebih baik, tapi Anda bisa gunakan ini setelah Anda kenal beberapa orang. Cari orang lain di ruangan itu dan bilang, by the way, Anda sudah kenalan sama dia belum? Yuk, aku kenalin dulu. Dan setelah mereka mulai asik ngobrol, Anda permisi dan pindah grup. Pada saat memilih grup, Anda juga harus tahu kapan Anda boleh masuk dan kapan grup itu tertutup. Ada beberapa posisi grup, lihat slide ini. Di contoh pertama, grup ini terbuka untuk menerima peserta baru. Lihat, ada bukaan dalam formasi grup mereka. Selalu ada celah. Tapi bila seperti ini, mereka hadap-hadapan. Mereka biasanya lagi mau hanya bicara berdua. Kalau mereka berdirinya begini, artinya mereka siap menerima orang baru. Yang jelas, bila Anda terlihat grup seperti ini, artinya grupnya tertutup.
Jangan coba nongol-nongol. Mereka pasti buka celah supaya sopan, tapi mereka tidak welcome. Yang pasti, posisi ini terbuka, karena ya hanya satu orang. Kalau Anda lihat seperti ini, silakan sapa. Justru mereka mungkin orangnya pendiam dan tidak nyaman untuk menyapa duluan. Oke, sekarang Anda sudah belajar banyak, silakan hitung angka Anda. Berapa leads yang Anda harus dapatkan setiap bulan untuk mencapai target klien Anda? Ingat, kalau Anda tim baru, gunakan angka yang konservatif. Silakan stop video ini. Yang terakhir, saya mau bicarakan tentang cara berpakaian dan cara bawa diri di event seperti ini. Biasanya networking group berpakaian profesional, tapi kadang-kadang ada tema tertentu atau mereka adakan pas weekend di tempat yang santai, bisa saja berubah-ubah. Yang penting tampil rapi, sopan, dan mudah bergerak. Jangan pakai sesuatu yang tidak nyaman. Ladies, pilih sepatu yang nyaman untuk berdiri lama. Di networking event biasanya dikasih makanan, tapi kita harus berdiri. Jangan ambil yang susah dimakan. Kalaupun ambil nasi, belajar makan dengan satu tangan. Karena Anda akan makan sambil ngobrol. Jadi tangan yang satu lagi harus siap bebas. Kalau ambil makanan, ambil yang mudah dimakan, cepat dikunyah. Jangan nanti Anda mau networking malahan sibuk dan ribet dengan net eating dan net drinking. Oke, Anda sudah banyak belajar tentang networking di sini, atau lebih tepatnya net helping. Ingat bahwa niat Anda sangat penting untuk memancarkan energi yang tepat. Kita di bisnis untuk membantu orang. Yes, kita ada target. Dan target itu memicu kita untuk semangat lagi untuk memperluas dampak kita di Jakarta Selatan. Ingat untuk berkontribusi dan memperdalam net helping group Anda. Review strategi yang Anda mulai tata di sini, dan yang paling penting, take action. Salam sukses!